Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran sosiologi, yaitu materi kelas 12 di semester pertama. Materi kelas 12 semester pertama mengkaji mengenai perubahan sosial, dan salah satu subbagian dari pengkajian mengenai perubahan sosial adalah modernisasi. Hari ini kita akan khusus bahas mengenai modernisasi. Baik, apa aja yang kita bahas dari modernisasi ini? Hari ini kita akan bahas mengenai pengertian modernisasi itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial dalam modernisasi, ciri, syarat, sikap mental manusia modern itu seperti apa, kemudian gejala dari modernisasi itu sendiri. Nah, kita mulai dari pengertian. Apa sih sebetulnya modernisasi itu? Modernisasi itu berasal dari kata modo yang artinya cara dan ernus yang artinya periode waktu pada masa kini. Sementara banyak pihak mengartikan modernisasi itu adalah perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Selain itu juga bisa diartikan modernisasi merupakan perubahan sosial dari kehidupan masyarakat yang sederhana menjadi kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Sementara Kunchara Ningrat mengatakan modernisasi itu sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia saat ini. Nah, ada juga pendapatnya William Cockburn dan Nimkov, modernisasi harus mengarah pada masyarakat agar dapat memproyeksikan diri mereka ke masa depan yang nyata dan bukan bersikap semu. Gitu. Nah, tapi kita harus hati-hati juga nih. Ada 3 kata yang sering miskonsepsi antara modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Kita bisa lihat dari bagian berikut ini. Apa persamaan dari modernisasi, westernisasi, sekularisasi, dan apa juga perbedaan, sehingga kalau kita mengetahui persamaan dan perbedaan ini, kita harapkan bisa lebih menyikapi diri, lebih bisa mempersiapkan diri untuk terjun dalam modernisasi dan tidak terjebak dalam westernisasi dan sekularisasi. Persamaannya apa aja? Yang pertama, modernisasi dan westernisasi serta sekularisasi itu mempunyai kepentingan soal duniawi. Kemudian ketiganya berasal dari konsep masyarakat barat. Nah, yang ketiga merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Nah, yang terakhir, ketiganya itu adalah merupakan hasil proses perubahan sosial. Nah, perbedaannya apa? Modernisasi itu mutlak pada apa yang diperlukan di setiap negara. Jadi kata kuncinya pada kata mutlak diperlukan. Diperlukan tidak gitu oleh kita. Terus yang kedua, tidak mempersoalkan nilai keagamaan. Ya, yang berikutnya, proses perkembangannya lebih bersifat umum. Itu modernisasi. Sedangkan untuk westernisasi itu mutlak pembaratan. Nah, tidak mempertentangan antar kebudayaan barat dan lokal. Bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan satu-satunya. Jadi orientasinya lebih betul-betul mutlak ke western. Ya, sedangkan sekularisasi ini berorientasi pada dunia. Berorientasi pada dunia, tidak terikat pada nilai agama dan bersifat ilahi. Yang terakhir, proses perkembangannya ini terjadi di bidang keagamaan, itu untuk konsep sekularisasi. Nah, kemudian apa sih yang berubah dalam kehidupan masyarakat modern? Bentuk perubahan dalam modernisasi itu apa saja? Nah, bisa kita lihat dalam dua bentuk perubahannya. Yang pertama, dilihat dari direct change atau perubahan secara langsung, itu ada aspek sosial demografi yang berubah. Nah, proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat ini tampak nyata. Sementara perubahan secara langsung juga bisa dilihat dari aspek struktur organisasi sosial. Nah, proses perubahan dalam norma kemasyarakatan itu tampak terlihat dalam aspek struktur organisasi sosial. Nah, ini akan terwujud dalam interaksi yang terjadi di dalam masyarakatnya. Nah, kemudian ciri, syarat, dan mental manusia modern seperti apa sih gitu, supaya kita bisa tahu diri kita itu sudah termasuk modern atau belum. Kita bisa lihat dari beberapa ciri manusia modern. Yang pertama, ciri manusia modern itu memiliki sikap menerima hal baru. Kemudian memiliki keberanian untuk berpendapat, artinya nggak ikut-ikut, nggak mudah-mudah terpengaruh oleh pendapat pihak lain. Yang ketiga, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, artinya
punya perencanaan hidup berorientasi ke masa depan. Kemudian memiliki kepercayaan diri, memiliki perhitungan yang matang akan segala aspek, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, yang artinya iptek itu bisa membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Imbalan itu harus sesuai dengan prestasi. Nah, itu ciri manusia modern. Kemudian, sikap mental seperti apa yang dimiliki oleh manusia modern? Sikap mental yang dimiliki oleh manusia modern ini terkait kebudayaan masyarakatnya yang dapat menjadi pendorong ataupun penghambat dari terjadinya modernisasi itu. Ada kelompok masyarakat yang sangat antusias dan mereka terdorong untuk benar-benar berubah menjadi manusia modern. Ada yang karena aspek kondisi ideologis masyarakat tradisional sehingga menghambat modernisasi. Syarat modernisasi itu apa? Yang pertama, tidak hanya diletakkan pada aspek iptek, tapi juga diletakkan pada kemampuan berpikir ilmiah yang sudah tertanam dengan baik dalam pemikiran masyarakatnya. Kemudian ditandai lagi syarat yang berikutnya, sistem administrasi negaranya harus baik. Kemudian sistem pengumpulan datanya baik dan terpusat, ya. Kemudian iklim yang kondusif terutama di media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, serta ada desentralisasi. Jadi semuanya tidak terkonsentrasi pada pemerintah pusat. Nah, satu masyarakat bisa dikatakan bergerak ke arah masyarakat modern atau memiliki tanda-tanda mengalami gejala modernisasi itu bisa dilihat dari apa saja. Yang pertama, bisa dilihat dari bidang budaya. Biasanya ini ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Ya, jadi budaya tradisional mulai terdesak oleh budaya asing. Kemudian yang kedua, di bidang politik ini semakin banyak negara-negara yang lepas dari jajahannya. Itu juga menandakan gejala modernisasi sudah mulai mendunia gitu ya. Yang ketiga dari bidang ekonomi, di bidang ekonomi ini tampak dengan semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia. Sedangkan terakhir di bidang sosial itu akan tampak dari semakin banyaknya kelompok-kelompok baru yang bermunculan di masyarakat. Demikian materi globalisasi